Pertempuran berdarah-darah di kota Berlin dimulai pada April 1945. Setelah belasan hari bertempur di jalanan kota, seorang jenderal Jerman melihat bahwa sudah tak ada gunanya lagi untuk terus bertempur. Jenderal bernama Helmut Weidling ini lantas bertemu dengan komandan Soviet dan setuju untuk menghentikan pertempuran dan menyatakan kalah. Apa seruan Jenderal Weidling ini pada pasukannya tersebut? Mari kita paparkan di video ini. Simak terus. Oh iya, dalam gambar ini ada sebuah tank Soviet yang kubahnya bertuliskan Sergei Kirov. Bagi yang penasaran siapakah dia, silahkan klik link deskripsi di bawah. Ia merupakan sosok penting yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Stalin. Namun karir Kirov layu sebelum berkembang. Simak selengkapnya di link di deskripsi di bawah. Oke, mari lanjut ke pembahasan. Sumber yang diambil berasal dari sebuah brosur yang admin beli saat berada di Museum Karlshorst yang berjudul The End of the War in Berlin, 2 Mei 1945. Battle of Berlin dimulai pada 16 April 1945. Soviet mula-mula menguasai dataran tinggi Zelo di luar kota Berlin sebelah timur. Pasukan dari front Belarusia pimpinan Zhukov ini lalu bergerak memutar untuk mengepung kota. Pasukan Soviet dari front Ukraina pimpinan Ivan Konev juga bergerak dari selatan untuk melakukan pengepungan juga. Berlin terkepung total setelah Tentara Merah menguasai Katzin di barat Berlin pada 25 April. Sembari melakukan blokade dan pengepungan, Tentara Merah juga telah merangsek memulai pertempuran di dalam kota pada 21 April dengan menguasai distrik Weissensee di timur laut. Satu persatu distrik di Berlin telah direbut oleh Soviet. Hitler telah mati bunuh diri, dan penerusnya yaitu Goebbels dan Hans Krebs pun menyusul kemudian. Bendera merah palu arit telah berkibar di gedung Reichstag. Situasi tersebut telah diamati oleh Komandan Pertahanan Wilayah Berlin, yaitu Helmut Weidling. Menyadari bahwa kekalahan Jerman telah tiba dan perlawanan sudah tak ada lagi gunanya, maka Weidling akhirnya segera bertindak. Pada tanggal 2 Mei pagi hari, ia pergi ke markas besar Soviet di Schulenburg Ring 2 di daerah Berlin-Tempelhof, di mana ia bersedia menandatangani kapitulasi kota Berlin dan mendorong penghentian perlawanan di dalam kota. Sebagai tindak lanjutnya, Weidling kemudian mengeluarkan sebuah perintah lewat radio kepada seluruh pasukan Jerman agar segera menyerah. Berikut adalah isinya. Pada 30 April 1945, Sang Führer mati di tangannya sendiri, meninggalkan kita yang telah bersumpah setia untuk mengikuti perintahnya. Anda masih percaya bahwa Anda semua mesti terus berperang demi kota Berlin, meskipun kekurangan persenjataan berat dan amunisi, serta situasi umum di lapangan yang membuat perlawanan menjadi makin tak berarti. Setiap jam yang Anda semua gunakan untuk terus melawan berarti memperpanjang penderitaan pedih yang telah dialami oleh warga kota Berlin dan tentara-tentara kita yang terluka. Siapapun yang sekarang masih terus bertempur di Berlin artinya mengorbankan dirinya secara sia-sia. Dalam persetujuan dengan Panglima Tentara Soviet, saya dengan ini menyerukan kalian semua untuk segera menghentikan perlawanan. Weidling, Jenderal Artileri dan Komandan Distrik Area Pertahanan Berlin. Dengan dikeluarkannya perintah itu, perlawanan serdadu Jerman berangsur-angsur berhenti. Walaupun masih ada segelintir yang masih terus melawan secara sporadis, secara umum perlawanan telah berhenti. Wehrmacht sudah menyerah, dan para petinggi militer yang masih tersisa
termasuk Karl Dönitz, tengah mempersiapkan untuk berunding dengan pihak sekutu dan juga Soviet. Dan seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei terdapat 2 pertemuan yang membahas kapitulasi Jerman kepada pihak sekutu dan juga Soviet. Pertemuan di Reims dan Karlshorst itu secara resmi menyatakan bahwa Jerman telah menyerah tanpa syarat. VA atau Victory in Europe telah bergema. Namun perang masihlah belum berakhir karena Jepang masih ngeyel dan ngotot untuk terus berperang. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video-video lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.